Tapi bagaimana bila matahari itu tidak nongol? No sunrise, money come back. Nah itu Agak dia. takut ya Mbak. Pada upacara adat sebisa mungkin saya hadir. Kecuali pandemi ini ya. Kita nggak bisa ke sana sama sekali. Jadi Itu kalau saran orang saya, yang bagus banget itu. Kalau yang anak muda sekarang tuh kan senengnya naik motor, cuma lihat sunrise, habis sunrise balik. Nah, betul. itu kebanyakannya seperti ya. itu. Nah, itu sebenarnya bahaya. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim. Cakap sana, cakap sini. Nah, pada episode kali ini Akira ini biasanya sama teman-teman, tapi sekarang Akira sendirian dan ditemani oleh dua orang narasumber yang datang dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Surabaya. Ada Mbak Yoni Astuti dan juga Mbak Shirley Setiawati. Hai, halo. Nah, kalau misal tadi Akira udah bilang bahwa Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley ini merupakan anggota dari Himpunan Pramuwisata, berarti teman-teman Tribuners harusnya sudah tahu bahwa beliau berdua ini nanti sama Akira akan membahas soal traveling. Betul. Traveling yang karena kita ada di Jawa Timur, jadi kita pilih lokasi-lokasi yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau minggu lalu udah membahas wisata yang ada di Surabaya, kali ini Akira bersama Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley akan membahas tentang wisata yang sebenarnya aku boleh ya bilang kalau ini wisata mainstream. Karena kan tujuan orang-orang pasti banyak ke sini. Ke Bromo. Antara iya dan tidak. Antara Gitu ya. mainstream dan enggak sih. Karena Bromo ini sudah dari zaman bahula diketahui oleh orang lain. Namun orang-orang datang hanya untuk melihat sunrise. Ya kan Sher ya. Dan mereka setelah melihat sunrise langsung pulang, bye-bye. Nah kebetulan sekarang sudah ada desa-desa wisata yang di sekeliling Bromo dan memunculkan khas masing-masing. Nah ini yang tidak mainstream. Kenapa sih dibilang mainstream? Karena mungkin orang-orang ya Mbak kalau nggak cuma di Surabaya aja, tapi dari luar Surabaya, dari luar Jawa Timur, kalau misal ke Jawa Timur, jujukan pertama itu pasti ke Bromo. Gitu ya. Selain ke Ijen. Karena Bromo adalah salah satu Kayak bukan gunung tertinggi ya. Semeru Bukan, ya kalau gunung Semeru. tertinggi itu ya. Ya betul. Ya itu Mbak. ya itu Lihat orang update tuh, ke Bromo. Satunya lagi, ke Bromo. prima donna. Atau mau carinya yang udara dingin gitu ya. Oh ya mungkin, tapi Jadi- Ijen juga dingin Mbak. Lebih Jadi dingin Mbak Bromo Akira- sebenarnya. Lebih dingin Bromo. Mbak Akira, Bromo. jadi Bromo Maklum nggak ini pernah liburan. Bromo ini sudah menjadi Ikonik ya. prima donna Primadona, dari wisata ikonik. yang ada di Jawa Timur. Oke, baik. Dengan sekian ribu orang wisatawan yang datang setiap Perharinya. Oke. Sekian ribu, bukan sekian ratus. Waduh, ini foto di pagi hari nih Mbak Yon. Wah, ini foto-foto. Iya, Mbak Yoni dan nah Mbak ini Shirley. jangan lihat wajah kami ya, wajahnya berantakan Wajahnya karena yang ngantuk dan kedinginan. dingin. Ini ada di Bukit Kingkong, Oh, Bukit Kingkong. Oke. menunggu matahari terbit dan biasa reunian dengan Teman-teman guide-guide sejawat yang ya, ada di seluruh Indonesia sepertinya ya bergabung di sini dan ya mumpung bertemu kami foto-foto Mengabadikan. Selalu kita menyempatkan untuk foto bareng. Oke, baik. Oke. baik. Kemudian selanjutnya ada foto lagi. Ada. Oh, Ini sunrise-nya. Ini sunrise. Ini yang membuat ada. orang ketagihan datang ke Bromo ya. Itu yang bikin Bromo mungkin Menjadi disebut populer. mainstream. Betul. Tetapi bagaimana bila matahari itu tidak nongol? No sunrise, money come back. Nah itu Agak dia. takut ya Mbak. Ini Kalau sebuah maninya comeback. ini sebuah guyonan aja ya karena banyak juga wisatawan yang kecewa karena tidak ada sunrise. Mengapa kecewa? Karena tujuan mereka hanya melihat sunrise. Jadi kalau misalnya ya musim hujan itu agak sulit untuk mendapatkan sunrise yang clear seperti ini. Oh. Jadi mendung. Memang sunrise tapi ketutup dengan awan. Jadi kita udah lihat sinarnya, mataharinya udah pecah.
Itu sebenarnya udah nggak bagus sih. Yang, Kalau ini kan yang dikatakan betul-betul sunrise indah. bagus tuh pada saat dia keluar masih oranye, Yang kayak masih gini. belum ada sinarnya, baru itu keluar. Ini baru keluar sinarnya. Itu bagus. Karena banget. masih Dan- bisa difoto dengan kamera yang kita punya ya. Kalau kameranya yang udah canggih mah udah tinggi udah bisa gitu kan. Biar udah pecah Dan bisa. apalagi ada awan di sana ya yang indah banget, ada pantulan sinar, jadi jadinya indah. Tapi ini tidak selalu seperti ini ya, karena alam, itulah indahnya alam. Kalau saya ke Bromo itu lebih mengagumi betapa hebatnya Sang Pencipta. Kita ke Bromo itu nggak 1-2 kali. Foto kita itu bisa ribuan kalau dikumpulin, kalau nggak tak hapusin itu. Dan di setiap foto itu nggak ada foto yang nggak sama. ada yang sama. Mungkin bisa lihat Di foto jam yang lainnya. sama kita foto, tapi fotonya tuh momennya nggak pernah ada yang sama. Aku pikir di sunrise, aku pikir di Bromo itu bakal ada terus tuh yang namanya sunrise. Enggak. Cuman Tidak. mungkin kriteria sunrise Sunrise-nya kayak apa orang-orang, gitu itu ya. mungkin yang beda-beda kali ya Mbak. Susahnya tuh kalau bulan Oktober sampai Oktober masih ada. Musim hujan. November, Desember, Januari. Itu karena musim dingin ya. Musim Hujan. hujan. Oh, musim Hujan hujan. malah nggak dingin. Kalau hujan malah Dinginnya nggak dingin. itu malah Iya, Juni, musim kemarau Juni, ya, Juli, justru musim kemarau. kemarau Juni, malah Juli, dingin. Agustus itu gila itu dinginnya. Itu dingin, terus angin kayak angin badai puting beliung, kecil-kecil gitu banyak di lautan pasir, banyak sekali. Dan itu bisa minus. Bisa -1, Makanya -2. sekarang banyak yang kirim foto video Viral. viral. ada esnya, Oh iya, ada yang kapan esnya. hari. Itu memang udah terjadi. Padahal itu memang setiap seperti itu tahun. keadaannya. Oke. Jadi kalau pas -1, 2 esnya yang di lautan pasir tuh ada ya. Tapi setelah matahari terbit itu akan leleh. Di Yang di rumput-rumputnya atas, itu. Yang di atas, yang di daerah Pananjakan, King Kong itu kita bilangnya frozen dew. Jadi di daun-daun itu ada Oh, kayak iya, esnya, Kayak es tiap kayak, kayak gitu. kita punya daun dimasukkan di freezer. Nah, kayak gitu itu. Oh, ini aku yang nggak pernah kesana cuma bisa ngiler nih. Mungkin bisa melihat foto selanjutnya. Oke, foto selanjutnya. Nah, Ini di mana nih Mbak? Bagian mananya Bromo? itu ini? melihatnya dari Penanjakan ya. Ini dari King Kong, Mbak King Yan. Kong atau Penanjakan nih? King Kong. King Kong di King Kong Waduh, saya masih nggak tahu agak nih Mbak. bawah ya. Saya nggak tahu nih. Ya. Jadi ini kalau clear seperti ini, tetapi terkadang itu ada awan yang menggantung. Oh, awan menggantung tuh gimana Mbak? Di sini Di bawahnya sini, di tuh. sini. Yang Kabut. kayak apa sih puncak? Jadi kalau orang dari Puncak atas apa sih? lihatnya kayak B9. di atas awan, B2 sekalian. negeri di atas awan. Iya, Oke. Nah itu Itu yang cuma di tengah aja. Jadi yang dari atas nggak bisa lihat ke bawah, yang di bawah nggak bisa lihat ke atas. Padahal awannya cuma di tengah, tipis gitu. Nah itu yang paling tinggi adalah Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, sekitar 3.676 meter dari permukaan Yang laut. kemarin baru meletus. Kemudian yang itu ada lubangnya itu adalah Kawah Bromo. Yang di paling depan adalah Gunung Penanjakan. Jadi setelah sunrise itu berbondong-bondong wisatawan turun ke bawah. ke lautan pasir untuk naik ke ke Penanjakan. kawah. Oh, naik ke kawah. Ke kawah. Oke. Jadi kalau viewpoint itu cuma ada Pananjakan ya Mbak Yan. Kalau sekarang itu kan banyak ada Pananjakan, ada Bukit King Kong, ada Bukit Cinta. Waduh. Nah, banyak sekali. banyak sekali. Ada yang di Dengklek itu. Jadi itu nama Dengklek spot bukan kursi loh ya. Bukan. Dengklek bukan kursi. Bukan. Itu istilah sebuah tempat untuk melihat sunrise. Oke. Tuh. Nah, Cuman memang spot tertingginya memang di Pananjakan. Tapi di Pananjakan itu pun kita nggak bisa sepanjang tahun bisa lihat matahari terbit di situ. Karena matahari terbit itu kan bumi itu kan bergeser. Nah, kita mesti tahu. Jadi makanya kita ambil di Bukit King Kong karena ada di bawah. bisa dilihat foto selanjutnya. Nah, ini di lautan pasir. Jadi kadang di atas pagi ya ada awan yang menggantung. Kita nggak bisa lihat bawah, tetapi setelah sunrise kita bisa melihat bukit pasir Lautan ini pasir, bisa clear seperti ini. Dan pemandangan seperti ini dengan awan menggantung itu juga tidak selalu sama. Tidak ya. selalu Sheryl. sama. Tidak selalu sama. Kadang benar-benar clear biru. Nah, ini Mbak, kalau cuaca bagus, oke.
Tetapi kalau cuaca tidak bagus karena terkadang ada angin ya. Angin khususnya yang apa tuh? Bulan Juli, Juni, Agustus, September ya. Kecil itu tadi itu kan ya? kering. Pasirnya kering. Jadi kalau anginnya wes gitu ya udah kita diam aja karena di seputaran kita pasir. Pasir semua jadi kayak hujan. Pasir. Nah, kan kalau hanya melihat alam ya alamnya indah banget ya. Kita bisa melihat dari semua sudut yang ada di Bromo itu indah. Tetapi namanya alam. Jadi terkadang ada saja nggak bisa diajak janjian. Nggak bisa diajak janjian. Bagaimana apabila alamnya tidak bagus? Apakah Bromo jelek? Enggak ya? Enggak. Karena apa? Adat suku Tengger yang menjadi apa namanya itu? Selain melihat keindahan Bromo, kita masih ada kearifan yang lokal. lain nih. Kearifan lokal dari suku Tengger. Jadi biar tamu tuh kok kesini kok cuma lihat Bromo aja. Padahal kita bisa bawa ke tempat yang lain. Misalnya ke ladang. Melihat petani bekerja di ladang. Bagaimana mereka menanam atau memanen. Di Bromo ini tekstur tanahnya beda. Kayak debu. Pure. Jadi kalau digini kan halus kayak bedak gitu. Nah itu mereka nanamnya juga susah. Beda dengan lahan pertanian yang mungkin ada di sekitar sini ya. Yang tanahnya padat diinjak. Kalau ini diinjak ambles. Karena itu debunya dari debu vulkanik yang mengeluarkan Bromo. Bromo setiap 5-6 tahun sekitaran itu akan meletus. Erupsi. Berarti masih aktif. Sangat aktif. Oke, bisa selanjutnya Mas. Ini ada Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley nih. Ya, nah ini kami berdua duet membawa tamu dan tamu tersebut tidak melihat sunrise. Mereka ingin suasana yang itu yang private, aku tanya, yang private, yang private. Jadi mereka memilih sunset. Dan sunset mereka ingin melihatnya dari atas kawah Bromo. Nah, kalau sunset jangan dibayangin yang sunset yang warnanya kayak gimana ya. Yang oren-oren. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena di Bromo ini tempatnya untuk sunrise. Oke. Jadi kita hanya bisa lihat sisa sinarnya waktu sunset. Jadi nuansa dari terang kemudian menjadi gelap. Pergantian warna itu sedikit itu aja. Tapi nggak bisa lihat benar-benar kayak misalnya kita ke pantai nih lihat sunset maplung gitu apa mataharinya kecemplung enggak seperti itu. Dan sebenarnya paling bagus itu lihatnya dari Mentikian. Karena apa? Warna ini apa cakrawala yang berubah-ubah, kemudian ada panorama di depannya, ada Bromo, ada lautan pasir. Ini yang membuat sangat indah. Sangat indah. Gitu biasa kita sama tamu duduk di situ minum kopi. Kan itu di depan hotel ya. Sambil kita biasa bawa kopi dari hotel atau ada penjual yang naik sepeda itu jualan kopi itu. Kita beli di situ sambil menikmati sunrise atau sunset. Perubahan dari gelap, dari terang menuju ke gelap. Bisa dilanjutkan. Nah ini. Oke. Mbak ngomongin soal foto ini. Ini kan foto tetap ada di kawasan Bromo, di sekitaran Bromo. Di Bromo, bukan di sekitaran di Bromonya. Nah, apakah wisata yang seperti ini yang disajikan oleh Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley kepada tamu ketika mereka tidak bisa melihat sunrise tadi? Bisa. Meskipun mereka bisa melihat sunrise, kita masih bisa melakukan ini. Ya kami bisa melakukan ini. Ini yang anti mainstream berarti. Makanya tadi bingung yang mainstream dan tidak mainstream yang mana. Asalkan kami para guide punya hubungan yang baik dengan warga desa lokal. Jadi mereka akan welcome banget. Mereka senang loh kalau kita datang. Kadang itu tamu sudah berbekal, bawa pensil, bawa mainan, bawa buku, permen, mainan gitu. Buku cerita. Kita datang ke sekolah-sekolah TK gini, bagiin itu satu-satu, mereka senang banget. Itu sampai main apa tuh? Sepur-sepuran. Bisa selanjutnya. Nah ini interaksi dengan penduduk desa yang di sana, ngobrol dengan bahasa masing-masing, tapi mereka paham, saling paham. Selanjutnya ini dengan bertemu dengan ini yang membawa sayur dari ladang. Ini sore.
Oh, sorry. Jadi ada di paket mereka tour itu pulang dari biasanya ladang. ada tour hanya sunrise, kemudian kita melanjutkan ke site berikutnya, atau biasanya stay 2 hari 1 malam Mbak yang di Bromo itu ada desa tour. Kalau Ini ada program desa tour, kalau bisa desa tour melihat kita bisa seperti bikin ini. seperti ini. Jadi pagi melihat sunrise, kemudian istirahat di hotel ya. Kemudian setelah lunch itu sekitar jam Makan 3 siang, gitu, jam 4 jalan-jalan baru kita ke keluar. desa. Karena orang bule itu nggak mau kayak kita, mumpung 1 hari habis dari Bromo terus jalan ke sini. Mereka nggak mau. Oh, boleh pengennya nggak mau. yang agak chill Santai. gitu ya. Agak santai. Kalau orang Indonesia, ini bicara lagi nih, Asia, Eropa, asing dan domestik lah ya bilangnya ya. Kalau asing pasti cuman Bromo aja. Ada satu tempat lagi yang biasanya domestik suka, namanya Savana ya Mbak Yoni ya. Padang Savana. Padang Savana ini bagus, cantik sekali. Kak pernah lihat filmnya Teletubbies? Oke. Ada yang bilang Bukit Teletubbies. Nah, itu ada di sisi yang ini belakangnya Bromo, Gunung Bromo. belakangnya Bromo. Di belakangnya. Di belakangnya Bromo. Itu bagus kalau musim-musim Februari, Maret. Ada bunga yang Itu bagus. Masuk semi berarti. Semi. Ya, Masuk semi. itu bagus. Itu banyak orang domestik ke sana. Tapi kalau bawa orang asing ke sana, buat apa? mereka nggak suka. Mereka nggak suka. Jadi sukanya yang Mereka seperti lebih ini. suka yang Berinteraksi. Karena kalau lihat padang savana aja di negaranya mereka juga banyak gitu loh. Dan nggak ada interaksi antara penduduk lokal dengan mereka. Tapi kalau yang seperti ini mereka kan nggak ada. Petani pun ya sama lah, semuanya pakai mesin. Kalau di sini kan masih manual. Nah ini yang membuat mereka tertarik bagaimana caranya memanen gobes, bawang pre, semuanya manual, ditanamnya pun manual satu-satu dengan struktur tanah yang seperti itu. Pasti mereka tanya, kok ngeri ya ini nanamnya dengan kadang kan tanah yang bisa ambles itu. Kemiringannya benar-benar. Sudut kemiringannya 70 derajat. Wow. Bisa lanjut. Nah ini mereka pulang dari ladang, bisa lanjut lagi. Nah ini nih. Ini pawon. Ini pasti disukain ini sama ya, pawon. Mas bule-bule ya, jadi itu. mereka masih mempergunakan pawon seperti ini ya dengan bahan bakar kayu. Kemudian di depan ada mejanya pendek. Duduknya di dingklik. Dingklik itu bahasa Indonesianya apa? Kursi kecil. Kursi kecil. Tapi kursi kecil di sana itu enggak satu-satu. Kalau di sini kan dingklik satu-satu. Karena panjang. Ini yang panjang. Ada panjang. Kemudian ini kebetulan ada upacara entas-entas 5 tahun sekali. Sherly pernah lihat tahun 2013 ya. 2013 pernah lihat itu, dan alhamdulillah saya setiap 5 tahun saya datang untuk melihat upacara ini. Ini bersih desa. Dengan menyembelih kerbau. Kerbau itu dari kepala sampai ekor. Itu sampai ekor semuanya itu kulitnya nggak boleh putus. Jadi nyambung, hanya dagingnya aja diambilnya dari bagian depannya. Tapi kalau yang punggungnya tetap harus satu. Nanti lihat gambarnya ya. Kemudian di meja ini ada banyak jajanan yang disuguhkan kepada tamu, dan itu sarung khas Tengger, caranya memakai seperti itu. Jadi kalau bukan dibuat kayak selimut kita. Jadi kalau di Tengger hanya untuk menutupin ini bahu. Kalau bahunya sudah nggak kena angin, ya sudah, dia merasa itu hangat. Nggak diselopkan. Jadi antara laki dan perempuan cara memakainya beda. Laki-laki seperti itu diterlengkupkan. Kalau perempuan seperti yang baju merah ini, ditali di depan gitu. Ini guide juga dari Sidoarjo. Ini ujungnya diikatkan. Ini untuk perempuan. Jadi ada 2 gaya. Bisa lanjut. Nah ini makanan kuliner sehari-hari kami. Kalau kami bawa tamu dan tinggal di homestay mereka. Ini homestaynya milik dari penduduk lokal juga. Kita memang memberdayakan biar orang lokal juga mendapatkan pemasukan ya. Jadi nggak sekedar hotel-hotel aja. Tapi bagaimana penduduk lokal itu juga mendapat uang dari pariwisata. Kemudian penjual sayur sekalipun yang mereka tadi bawa itu kita bisa beli sayur di mereka dan mereka dapat uang. Jadi nggak langsung dimasukkan ke pengepul gitu, enggak. Kemudian ada sayur-sayur yang dijual di pinggir jalan, tomat, kemudian
Lombok di sana itu lomboknya besar-besar kayak tomat-tomat gitu besar. Nah, lombok tomat yang segini tuh pedasnya luar biasa. Itu yang ada di cobek itu lombok tomat. Pakai itu. Oke. Tantrasi. Oke, bisa selanjutnya. Nah, ini lain lagi. Desa berbeda. Ini desa yang berbeda dan itu yang hijau itu namanya sayur semen. Sayur kok namanya semen ya? Itu sebetulnya semian. Oh. Jadi kubis itu kan sudah dipanen. Nah, batangnya ini dibiarkan sampai dia beranak semi lagi. Itu yang diambil. Semian menjadi semen. Dan dicocol dengan sambal dengan lombok. Itu enak banget. Aduh, pengen makan. Lombok terong, sorry, namanya lombok terong. Enak banget. Enak banget. Itu bisa nagih-nagih, bisa nambah-nambah makannya. Mbak, soal homestay yang tadi, itu kan tadi Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley bilang kalau nggak cuma di hotel aja, tapi juga mau mengantarkan para turis itu ke homestaynya milik warga. Nah, apakah untuk pemilihan tempat menginap itu dari Mbak Shirley dan juga Mbak Yoni yang menentukan, atau ada misal kayak si travel agent, travelernya itu sendiri. Jadi kalau orang asing ya, kalau orang asing ada dua versi. Mereka backpackeran atau mereka yang versi agent. Jadi kalau versi agent dari agent to agent, dari agent dari negaranya dia sampai ke semua negara yang mereka kunjungi, itu sudah ada hotelnya sendiri. Nah, sudah kalau yang diputuskan backpacker dari negaranya. Ya, itu sudah dipilihkan hotelnya. Kalau yang backpacker baru mereka kan browsing. Udah browsing, ada juga yang aku sampai di Surabaya nih. Tapi aku nggak tahu mau kemana. Kemudian sama agent ditunjukin, kayak misalnya kamu bisa ke Bromo. Guide-nya siapa? Guide-nya ini. Misalnya sama Mbak Yoni gitu ya. Dia nggak ada mikir mau nginep di sana. Setelah ngomong-ngomong sama Mbak Yoni, nah bisa nih dibantu untuk mau homestay yang mana. Oh, oke. Bisa lewat agentnya, bisa Mbak Yoni sendiri. Oke. Dan homestay ini bersih-bersih ya. Bersih. Dan di sana semuanya ada air panas. Hampir semua ada air panas. Dan semua desa wisata yang ada di Bromo. Jadi Bromo itu kan ada 4 kabupaten ya. Lumajang, Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Di semua kabupaten ini sudah ada homestay. Dan setiap homestay memunculkan ciri khas dari desa masing-masing. Dan mereka juga create tour. Create tour di desanya, contoh bisa masak bareng yang punya rumah dengan menu seperti ini. Kayak Seneng living kan? in gitu. Kayak live in, jadi tinggal sama penduduk desa. Kemudian bertani. Ikut bertani. Untuk anak-anak sekolah, kenapa enggak? Bagus banget. Untuk keluarga, kenapa enggak? Nah, mereka juga bisa ke Bromo dengan naik jeep atau berjalan kaki, karena mereka juga punya jalur khusus ke Bromo jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki ini biasanya asing. Kalau sekarang mulai orang-orang Indonesia yang udah muda-muda, tapi yang kalau muda-muda. Nah, tamu kalau yang kita bawa ini kebanyakan tua-tua dan semuanya jalan kaki. Ini orang asing. Tetapi orang Indonesia yang sudah 50 ke atas, 40 ke atas mereka 40 ke atas lah, mereka sudah sewa motor lah, naik kuda. Ini gampangnya ya, misalnya dari habis sunrise kemudian turun di lautan pasir, kita kan biasanya masih pakai jeep ya Mbak Yon. Dari situ kita start mau naik ke Gunung Bromo itu bisa jalan kaki atau naik kuda. Nah, kalau saya perhatikan orang Indonesia kebanyakan mereka pasti milih naik kuda. Kalau bule pasti mereka jalan kaki. Nggak biasa jalan, Mbak. Nggak biasa. Itu dia. Makanya desa-desa wisata ini memunculkan acara tadi jalan kaki. Bisa di desanya saja bisa sampai ke Bromo. Peminatnya masih kalangan muda. Betul. Kalangan muda. Begitu. Semoga yang tua-tua bisa mengikuti ya. Itu. Oke, baik. Nggak usah yang susah-susah lah, yang mudah-mudah. Bisa dilanjutkan, Mas. Oh, ini adalah pakaian adat dari suku Tengger. Warnanya hitam-hitam kalau di Bromo. Pakaian adatnya. Laki-laki hitam-hitam. Kemudian ada pakai udeng dan pakai sarung. Sarung itu tetap dipakai. Ini bedanya ya. Sama-sama Hindu antara Bali dengan Bromo. Tapi pakaian adatnya beda.
Kalau di Bali kebanyakan putih warnanya. Tergantung Kalau di- juga dari upacara. Kalau yang upacara sucinya dia dipakai pasti ya. pakai warnanya putih. Kalau di Bromo mau upacara apa aja warnanya hitam. hitam. Oke. Jadi saya punya saudara angkat di Bromo. Jadi pada upacara adat sebisa mungkin saya hadir. Kecuali pandemi ini ya. Kita nggak bisa ke sana sama sekali. Dan saya punya baju adat itu hitam. Kemudian Selendangnya kuning. dan bawahnya sarung apa saja boleh. Oh. Ini entas-entas 5 tahun sekali. Dan waktu 2013 kami berdua masih belum punya baju adat waktu itu. Masih itu pakai baju biasa pokoknya warnanya gelap. Pokoknya Iya. hitam ya. Pokoknya hitam pakai apapun lah. Pakai sarung. Waktu itu kita sarungan Saya apa pakai celana. Oh pakai sarung, pakai sarung. Pakai sarung Pakai ya kita sarung. ya. Udah bersarung waktu itu. Bisa lanjut. Nah ini tadi yang kami ceritakan ke sapi yang udah diambil dagingnya dan ditata seperti bukan sapi kerbau. Kerbau. Seperti kerbau itu sedang duduk. Oke. Nah dibawa ke tempat yang disucikan di Kayak desanya. punden gitu. Kayak punden. Oke. Ini upacara entas-entas. Entas. Sorry bukan entas-entas. Apa? Aku tadi ngomong Unan-unan. salah. Unan-unan. Unan-unan. 5 tahun sekali. Apa itu Mbak? Bersih Desa. Bersih desa. Bersih Oke. desa. Upacara yang dilakukan setiap 5 tahun. Oke. Ini tahun 2018. Oke. Bisa lanjut. Selanjutnya, Nah ini, posisinya kerbaunya seperti ini. Kerbaunya kan seperti sedang duduk gitu. Setelah upacara selesai, kemudian diciprati air suci dan kulitnya dipotong-potong dan dibagikan kepada masyarakat, dikeringkan, disimpan di rumah untuk tolak bala. Oke. Iya, bisa lanjut. Nah, ini adalah dengan Pak Kepala Desa Jetak ya ini ya. Jadi itu ada meja-meja suguhan, kuenya banyak banget. Ini setelah unen-unen ya? berarti? Unan-unan. Unan-unan. Setelah Unan-unan. upacara biasa kita makan sama-sama. Dan tidak hanya upacara unan-unan ada seperti ini, tetapi kawinan. Setiap upacara, setiap upacara apa aja seperti pasti ini suguhannya. pasti ada seperti ini. Edan itu minumnya namanya itu namanya kuenya tuh banyak banget. Jadi Jenisnya banyak banget. Mereka pun juga tidak tertutup. Kalau misalnya kita bawa tamu asing, kita ajak ke mereka, mereka seneng banget. Tidak Dan itu masalah. jadi nilai plus kita ke tamu. Bahwa nggak di semua desa itu mereka bisa merasakan keramahan warga seperti ini. Atau kekawinan. Kadang kita sering loh ya bawa ke bawa sering. pas kita lewat kemana gitu, ada orang kawinan kita berhenti. Minta izin dulu sama yang punya hajatan. Nah, kita bawa ke situ, makan di situ. Tamunya seneng. Tamunya juga yang punya hajatan juga seneng didatengin bule. Itu. Karena bule tetap jadi Iya, karena nggak setiap hari mereka lihat ya. Jadi sebetulnya daya tarik wisatanya itu siapa bule atau Nah ya itu saling tertarik. saling tarik ya. Bisa lanjut. Ini yang tadi ini hanya sebagian. Yang untuk makan meja makannya lain lagi. Dan suguhannya pun Pasti banyak biasa. sekali. Banyak banget. Ayo, Mbak, Ini bawa semuanya aku, di Ayo ya. tunggu ya pandemi semoga cepat berakhir Ini ya. semuanya di balai desa. Jadi setiap desa punya balai desa. Jadi kalau ada upacara apapun itu dilakukan Mau di nikahan, balai mau desa. apa, Nikahan di pun situ. balai desa. Dan tadi ada perapiannya, ada pawon. Pawonnya itu banyak. Dan yang masak ya orang sedesa. Mau laki mau perempuan masak sama-sama. Oke, next. Sepertinya fotonya habis. Oke. Berarti Mbak kalau misal nih ada turis yang beruntung. Turis yang beruntung ikut Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley untuk wisata ke Bromo, berarti mereka akan mendapatkan apa ya istilahnya? Persis seperti ini? Persis seperti ini. Nggak bisa. Tergantung suasana dan kondisi. Ya, kalau upacara Kalau pas ada kita ajak. Upacara ini tergantung dari apakah kita mendapatkan upacara itu. Karena kan upacara kadang kan gini. Tamunya datangnya tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Upacaranya tanggal 5 sampai tanggal berapa? Kan kita nggak bisa. Nggak bisa.
nggak bisa ikut. Nah, tapi paling tidak kami akan mengunjungi Ada rumah desa ya, visit rumah itu tadi. penduduk dan terkadang tamu itu ngomong gini, saya nggak kepingin makan di hotel, Saya mau makan di orang kampung. saya pengen makan di orang kampung. Ya suguhannya ya seperti tadi itu, Dan mereka seneng. dan mereka senang. Oke. Itu juga yang jadi kelebihan. Orang asing pun Ya, loh pokoknya senang. mereka akan mencari sesuatu yang nggak biasa. Buat kita juga nggak biasa ya Mbak Yan ya. Soalnya udah keseringan. Iya. Biasanya kalau tamu pasti sekarang hotelnya di situ tuh bagus. Mereka makannya bintang 5 lah katakannya. Kemudian besoknya dia minta saya nggak mau breakfast di hotel, saya mau breakfastnya di Ya, orang kampung. Itu loh cuma sambelan, sayur sop kayak kadang tadi Mbak tuh, Yan. Terus sama apa? tempe, Peyek udang itu. kayak udang, Itu mereka seneng banget. dan minum kopi tubruk. Kopinya lokal sana kopinya. Jadi Masih dideplok. Jadi kalau di negaranya itu kan kopi pakai mesin, pakai mesin ya. Semuanya apa itu? Encer ya. Tetapi kalau di sana kan top kopi tubruk. Saya bilangnya kopi dep. Minum ini sebuah atraksi juga. Karena apa? Setelah selesai minum, sininya kan jadi Hitam semua. Karena kan hitam kopinya semua. enggak pakai mesin apa? Bukan pakai gilingan yang halus banget. Jadi kan masih ada kasarnya. Jadi kalau setelah air panas ada di atasnya itu masih ada Oh kan. iya. Nah, itu kita bilangnya itu kopi sebuah dep. pengalaman yang indah bagi mereka. Merasakan yang cemot Bener-bener tadi cemot itu. semua. Atau kadang kita bikin kopi jahe Mbak Yon ya. Kopi jahe Jahe dikepruk dimasukin di situ. dimasukin. Itu situ. mereka seneng karena itu fresh gitu. Bukan yang mesin, bukan yang industrial gitu, enggak. Mereka senang banget. Baik. Kalau dulu mungkin para turis ini yang sering bawa untuk ke visit desa itu mungkin grupnya Mbak Yoni ya. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak nggak sih Mbak? Bukan saingan ya, apa ya kalau bilang teman-teman pramu wisata, pramu wisata yang lain juga mungkin banyak yang ngikutin langkahnya Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley. Banyak Banyak. ya sekarang. Karena kita itu nggak mau. Jadi gini, kalau saya sih prinsipnya kalau saya bisa kenapa kamu nggak bisa? Kalau tamu saya seneng kenapa tamumu nggak seneng? Oke, baik. Jadi biasanya kita sharing lah. Habis ini kamu dari mana ke sana? Oh aku bisa nih dari sini ke sini, ikut tas kalian, ayo gitu. Jadi nggak harus sama Mbak Yoni dapatnya turun seperti ini, enggak. Kalau seasonnya bisa, kenapa enggak? Kalau memang nggak ada, kita pasti cari yang lain. Paling gampang itu desa tur itu, paling gampang. Dan lagi desa wisata yang ada di sana mereka sudah punya pramu wisata lokal. Ada local guide-nya. Ada local guide yang bisa memandu dengan menceritakan sedetil-detilnya karena itu adalah wilayah mereka. Oke, baik. Berarti nih Mbak, misal kayak aku nih, aku nggak pernah sama sekali menginjak Bromo. Ya Allah maafkan aku ya. Ayo sama someday. sekali nggak pernah menginjakkan kaki ke Bromo. Kemudian aku pengen datang ke sana. Terus menggunakan jasa local guide. Itu apa hal pertama yang harus aku lakukan tuh kayak gimana? Kan aku nggak pernah nih, berarti aku nggak tahu. Browsing aja di sana ada desa wisata yang di Bromo, ada nama desa wisatanya. Pasti nanti ada nomor teleponnya. Bisa langsung ditelepon. Di sana ada local guide, kemudian homestay, makanan, mobil, semuanya udah disediakan. Tinggal browsing aja dan menghubungi mereka. Oke. Tapi local guide juga ada ini nggak Mbak? Kayak desa visit yang dilakukan Mbak Yoni dan Mbak Shirley nggak? Ya, itu karena tergantung eventnya, kalau ada acara seperti itu ya pasti diajak. Jadi mereka sudah punya paket, punya paket seperti tadi live in. Jadi sudah ada paket dan semuanya itu luar biasa. Tinggal aja di situ, besok diajak ini, besok programnya ini. Mereka sudah memanage itu. Oke. Kalau saya tur ke Bromo itu menghindari kasodo. Kenapa Mbak? Kebanyakan karena tukang jeepnya juga ikut kasodo. Mau nggak mau kita harus jalan kaki dan itu ramenya luar biasa. Rame. Kalau orang dulu kita masih sering bawa tamu untuk yang bule Mbak Yon, untuk acara kasodoan. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang Indonesia sendiri yang suka lihat kasodo, berburu fotonya, hunting foto. Tapi kalau orang asing enggak udahan. Karena keruwetannya dan waktu yang terbuang kalau udah kayak gitu tuh macet banget dan kita nggak bisa ke situ, nggak bisa kembali. Itu bisa seharian dari pagi sampai sore maghrib ya kalau nggak salah.
itu baru jalannya dibuka. Sedangkan kalau kita bawa tamu asing kan masih ada destinasi selanjutnya. Destinasi selanjutnya yang harus nggak boleh terlambat gitu loh, nggak boleh terlambat. Jadi kalau ada seperti itu kita mesti tanya, kasodonya tahun depan itu tanggal berapa jatuhnya? Karena kan ikutnya bulan Jawa, jadi nggak ikut kalender mereka nasional. punya kalender sendiri. Jadi kita mesti tanya sama mereka kapan ini. Nah untuk tanggal-tanggal itu pasti sama agent, kita selalu share ke agent, biar agent nggak jual tamu di tanggal itu, karena kasihan tamunya juga. Jadi kita bisa switch hari biasanya Mbak Yoni ya. Kita switch hari. Misalnya kasodonya tanggal 2. Kita ke Bromonya tanggal 3 atau tanggal 4. Atau sebelumnya kita bisa lihat prepare-nya mereka. Waktu masang janur. Apa itu bisa. Oke, baik. Nah Mbak, tapi ini kan di masa pandemi ya. Di masa pandemi kayak gini Mbak Sherry dan juga Mbak Yoni. Ini sempet gak nganterin tamu buat traveling ke Bromo? Saya terakhir itu 2021 bulan Maret. Oke. Orang asing yang tinggal di Indonesia. Enggak. Orang asing tapi masa dinas. Kebetulan yang saya bawa adalah jenderal dari Kedutaan Besar India. Wow. Dia lagi ada acara dengan Angkatan Laut Indonesia. Jadi ada stay di Surabaya berapa hari, kemudian mau ke Bromo. Kalau saya Desember 2020. 2020. Itu masih buka tutup ya wisata di Bromo. Waktu saya ke sana sepi. Oh enggak sih, waktu saya ke sana udah rame. Udah rame. Yang sekarang udah rame. Sekarang udah rame kok. Tapi saya untuk orang asing ya karena orang asing belum masuk Indonesia ya agak repot. Jadi sih. yang kami antar ya orang asing yang ada di Indonesia. Ekspatriat. Bukan orang asing yang datang ke Indonesia. Memang untuk berlibur Mbak. Nggak ada. Mbak, ini kalau misal nih pandemi udah berakhir, tapi kan kadang para tamu juga nggak tahu informasi mengenai apakah Bromo udah dibuka atau belum. Nah, kalau Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley sebagai pramuwisata, mungkin apa sih Mbak langkah yang bisa dilakukan untuk kembali meningkatkan wisata di Bromo untuk para tamu di luar negeri maupun di Indonesia? Nah ini gini ya, masalah buka tutup itu bisa dilihat di internet ya, bisa dilihat di internet. Dan seperti tadi saya bilang bahwa desa wisata di sana siap menerima kunjungan, baik itu orang Indonesia maupun orang asing. Tetapi apakah orang asing sudah bisa masuk Indonesia? Itu kan kita nggak tahu kapan. Karena karantinanya jumlah harinya juga masih maju mundur. Jadi alangkah baiknya bila wisatawan Indonesia dulu lah. Ayo sekarang berlomba-lomba untuk pergi ke Bromo. Nah mungkin dari podcast gini lah ya. Jadi Tribuners bisa penting, memancing mereka. Yang penting untuk bisa liburan nih. Ya yang penting prokesnya. Yang penting cuci prokes. tangan. Itu. Dan tentunya antigen juga diperlukan untuk masuk ke dalam kawasan Bromo ya. Karena di Bromo setahu saya masih belum ada yang kena COVID nih ya. Ada sih satu. Nggak tahu. Tahun kemarin ya. Sepertinya kalau di Bromo sendiri nggak ada. Tapi dari orang lain yang ke Bromo ini kan yang dikhawatirkan. Kalau yang di daerah kawasan dalam itu memang nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Makanya pendatang ini yang bawa. Makanya pemerintah harus memprevent mereka biar nggak ada yang kena gitu loh. Mereka harus tes antigen untuk masuk ke Bromo. Ini mungkin buat para Tribuners yang kadang bingung ya apakah ke Bromo tuh kalau misal wisata cuman gunung doang atau apa. Nah ini tadi dari penjelasan Mbak Syara dan juga Mbak Yoni udah bilang kalau di Bromo itu nggak cuman gunung tapi ada mungkin kalau waktunya lokal. Pas ada upacara-upacara, kemudian bisa untuk desa visit karena warga di sana juga senang kalau dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun asing. Satu lagi tiket sudah online ya. Oke, tiket udah online, udah mulai gampang. Jadi semua ya gampang. Sebenarnya sih ada lagi site kalau selain Bromo ya Mbak Yoni ya. Ada air terjun Madakaripura. Memang itu agak keluar. Jadi kalau misalnya itu masih sekitar 1 jaman ya. Mau ke area Bromo itu 1 jaman. Jadi sebelum biasanya tamu ke sana itu setelah dari Bromo atau
sebelum. Tapi lihat jadwal dulu kalau asing, tapi kalau lokal setiap waktu bisa gampang. Itu bagus banget Madakaripura. Itu pun juga sama, kita nggak bisa sampai di air terjun utamanya sih sebenarnya karena terlalu dalam ya. Jadi cuma di luar, tapi bagus banget. Oke. Nah, tapi mungkin akhirnya sempat lupa belum tanya ini. Ketika Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley terakhir kali datang ke Bromo, itu situasi di sana tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak? Maksudnya kalau rame, iya rame, tapi mungkin apakah warganya itu sudah sesiap itu untuk menerima wisatawan dari luar atau gimana? Atau mungkin mereka sebenarnya juga khawatir? Kalau mereka tuh siap banget. Siap banget dengan catatan aturan yang diberikan oleh Taman Nasional dan pemerintah itu ditaati. Jelas gitu. Jelas. Jadi ya tadi antigen. Nah sekarang kan udah ada Peduli Lindungi ya. Ya, tiket online itu juga memudahkan mereka untuk memonitor kapasitas di viewpoint tadi. Kayak misalnya di Pananjakan biasanya itu bisa ribuan orang. Itu seperti tribun di atas tuh. Tapi dengan adanya tiket online mungkin bisa dibatasi cuma 100. Dibagi. 100 orang di situ, di King Kong berapa ratus, nanti di Bukit Cinta berapa ratus, kemudian di tangga ke Bromo itu bisa diantisipasi ini yang berapa, nanti baliknya berapa, seperti itu. Mereka siap dengan catatan tadi tamunya harus prokes. Oke. Supaya tidak menulari kalau yang sakit. Kasian dan sih kalau insya Allah semuanya karena daerah sana itu kan jauh dari rumah sakit ya. Jadi jangan sampai mereka tuh ada yang sakit karena kita datang ke sana gitu. Oke, baik. Berarti ini para warga desa di Bromo ini udah pada siap nih menerima kita. Jadi apakah teman-teman Tribuners juga udah siap nih datang ke Bromo? Tapi aku rasa di hari-hari yang seperti ini yang udah pada bingung mau kemana, pasti teman-teman udah siap banget sih. Siap banget untuk berangkat ke Bromo. Kayaknya kakinya udah gatel mau berlibur. Udah gatel pengen main-main. Gitu. Nah, karena Sobat Tribuners juga udah gatel, udah pengen banget datang ke sana. Ini dari Mbak Yoni dan juga Mbak Shirley sebagai pramu wisata. Apa yang bisa direkomendasikan kepada teman-teman Tribuners? Mungkin seperti hari-hari spesial di sana, hari apa aja yang mungkin bisa dikunjungi oleh teman-teman Tribun, terus wisatanya di sana itu baiknya berapa lama atau kayak gimana gitu, mungkin bisa diberitahu kan? Kalau menurut saya ya, kalau mau ke Bromo diusahakan tidak pada tanggal 17 Agustus. Oke. Tahun baru. Sabtu Minggu. Kalau memang mau menikmati. Ini judulnya kalau memang mau menikmati ya. Menikmati. Atau pada masa upacara Kasodo. Tapi kalau Anda memang pengennya ambil foto, pengennya mau sesuatu yang beda, yang menurut saya sih ekstrim tapi tidak menarik buat saya. Karena gak dapat apa yang kita cari. Misalnya gini, 17 Agustus kebanyakan yang di sana tuh yang naik anak-anak muda. Mereka upacara di setiap spot. Gak bisa lihat apa-apa kita. Nanti jam 9 pagi akan ada upacara dari desa itu di lautan pasir. Kita gak bisa lihat apa-apa, gak bisa menikmati. Kemudian kalau Sabtu Minggu di Pananjakan 1 itu seperti tribun sepak bola. Setinggi apapun Anda memfoto, itu kelihatannya cuma kepalanya orang. Itu modelnya kayak tribun gini ya. Nah, biar kita di ujung sekalipun kita ambil foto pasti kena kepalanya orang yang di bawah. Jadi akhirnya orang banyak berebut berdiri di pagar pinggirnya itu. Itu sampai dulu ada kawat berduri itu sampai dilepasin sama orang-orang. Mereka kepengen ambil foto yang di depan karena foto di atas sekalipun masih kena kepalanya orang. Nah, kalau saya lebih senengnya sih weekday, hari biasa. Tapi kalau memang tidak bisa, usahakan kalau sampai sana itu Sabtu. Kalau sudah Minggu, sudah ramai. Karena orang-orang biasanya berangkat Sabtu untuk Minggu di sana ya. Betul. Dan untuk berlama tinggal sebaiknya menginap paling tidak semalam. Untuk mendapatkan apa sih sebetulnya yang khas dari suku Tengger yang ada di sana. Dengan cara menginap di desa wisata. Di homestay. Di homestay.
Jadi Itu kalau saran orang saya, yang bagus banget itu. kalau yang anak muda sekarang tuh kan senengnya naik motor cuma lihat sunrise habis sunrise balik. Nah, betul. itu kebanyakannya seperti ya. itu. Nah, itu sebenarnya bahaya karena beberapa Ngantuk. kali saya Karena mereka ngantuk. turun habis sunrise itu kecelakaan. nabrak pohon. Nabrak Ada pohon yang terus nabrak turun di pohon. tikungan itu yang dari Pananjakan turun itu memang agak tajam belokannya gini. Kemudian karena kita kan nggak biasa dengan medannya itu ya. Kemudian lautan pasir. Motor itu kalau dibawa ke lautan pasir, dalamnya ini nanti rusak. Gear apa segala macam itu nanti mudah rusak motornya. Yang bagus sih memang kalau punya motor trail. Memang dikondisikan untuk daerah seperti itu. Tapi kalau motor-motor biasa, dari situ oke lah. Nanti pulang harus servis, benar-benar servis. Harus benar-benar servis. Oke, baik. Mbak, ini satu lagi deh pertanyaan terakhir sebelum kita menutup Oke. ini ya. Ini yang paling penting buat Akira. Kisaran harga homestay di sana. Ini karena kan tadi Mbak Yoni menyarankan bahwa harus menginap setidaknya semalam supaya bisa menikmati suasana di Bromo. Kisaran berapa sih Mbak homestay di sana? Bocoran aja. Buat Ada yang teman-teman supaya 100 bisa ribuan. kira-kira. Ada yang 100, Ada yang 100 ribuan. ada yang 150, 200, dan biasanya sih nyewakan satu rumah. Oh, Satu rumah itu dengan gitu ya? 2 kamar ya. 2 kamar ada dapurnya. Dapurnya. Jadi modelnya kayak villa. Oh, Ada yang Tapi, seperti itu. Tapi orang yang punya rumah ya ada di situ. Itu disebut homestay sehingga ada live in, interaksi dengan Yang modelnya orang kayak rumah. live in, tapi ada juga yang benar-benar homestay. Itu malah deket di daerah Ngadisari ya Mbak Yoni ya. Yang benar-benar homestay itu ada. Oke. Jadi bisa banyak pilihan sebenarnya. Banyak pilihannya, Dan mereka sekitar- sekarang pinter loh jualnya online. Iya online. Sekarang kan ada red doors. Red doors. Ya, ada red doors. Kemudian ada tuh apa lagi? Yang Kayak banyak Dan deh. aplikasi-aplikasi Aplikasi gitu banyak. deh. Iya, mereka udah pintar, browsing udah aja. pintar. Browsing aja dengan begitu tahu ya di situ sudah ditunjukkan ini program dari desa wisata ini. Oke, Begitu. baik. Saya nggak nyebutin merek karena apa? Teman saya ada di desa wisata yang ada di Bromo. Nanti kalau saya menyebutin satu, ntar yang lain iri. Iri. Nggak disebut Nah. Mbak Yoni. Jadi Padahal itu saya- tempatnya saya- banyak banget. jadi seluruh desa wisata di sana udah browsing aja. Oh, Pilih yang suka yang mana. pilih yang suka yang mana dan sesuai dengan Harganya sesuai dengan dompetnya. Oke. Ini yang Betul yang sekali. harus nih. Kalau misal lagi tanggal tua tapi pengen liburan, tetap bisa karena masih ada homestay harga 100.000 tadi ya, Ada. Mbak? Kalau nggak punya uang buat homestay, bisa langsung kita bilangnya midnight tour. Jadi dari Surabaya itu kan cuman kalau naik motor 4 jaman. 4 jam. Udah sampai sana nanti balik lagi. Kalau sampai sana kecapean gitu ya, biasanya tuh anak-anak di pendopo itu makan, ngopi di situ, tidur sebentar, terus baru pulang. Oke, Di pendopo yang versi desa. lebih hemat lagi. Hemat. Jadi tidak ada yang membuat Anda tidak bisa berwisata. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak berwisata ya. Betul Baik, sekali. baik. Yang jelas orang di Bromo siap menerima kunjungan Oke. wisatawan dari manapun. Dari manapun. Itu Kapanpun. Kapanpun. Dimanapun. Itu tadi udah diberi informasi oleh Mbak Sheryl dan juga Mbak Yoni. Udah sangat lengkap mulai dari di Bromo bisa ngapain aja. Di Bromo ada apa aja. Di Bromo nanti kita tidurnya di mana. Di Bromo pengeluarannya berapa aja udah dijelaskan Udah oleh ada. Mbak Sheryl dan juga Mbak Yoni secara lengkap. Jadi teman-teman udah nggak punya alasan nih, aku nggak punya uang jadi nggak mau ke Bromo, nggak ada. Wisata paling murah loh di Bromo. Betul. 100.000 aja udah dapat kamar. Nggak punya duit 100.000 udah bisa tinggal di pendopo sebentar terus balik lagi ke Surabaya. Jadi udah nggak ada alasan buat nggak ke Bromo. Berarti aku udah mengakhiri podcast ini ya Mbak. Terima kasih buat Mbak. Sama. Wah ini kayaknya Mbak Akira udah mau siap-siap nih, Iya, makanya aku- diakhirin podcastnya. Sabar, aku udah pengen ke Bromo. Gak pernah ke Bromo soalnya. Kalau mau ke Bromo jangan lupa ngajakin kami berdua nanti. Aku yang harusnya diajakin. Ayo. Makasih
Makasih loh Mbak Yoni, makasih Mbak Sherly. Sama-sama, dan kami berdua juga suka, senang sekali bisa sharing. Bisa sharing di podcast ini. Tribuners, dan kami berdua dari Himpunan Pramuwisata Indonesia di PC Surabaya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sama-sama Mbak Yoni, sama-sama Mbak Sherly. Saling mengenalkan ya. Karena juga ini jadi insight baru buat teman-teman Tribun. Kalau ternyata bisa loh ke Bromo tuh dengan budget berapapun. Budget minim gitu. bisa ya. Jadi udah nggak perlu mikir-mikir nabung, aku harus nabung berapa ratus ribu, berapa sekian. Pokoknya gitu, paling murah tuh naik motor. Naik paling motor, murah. bener banget. Udah nih aku udah gak sabar untuk berangkat ke Bromo. Ayo sekarang yuk. Makasih Mbak Yoni, makasih Mbak Sherly. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Oke, dah.